Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah menyikapi penderitaan. Menyikapi penderitaan. Yang dimaksud dengan tema adalah satu ajakan untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya, bahkan yang penting. Jadi kalau temanya adalah menyikapi penderitaan, berarti kita diajak untuk menyikapi penderitaan. Tentunya dengan benar, dengan baik, sebagaimana seharusnya bagi umat Tuhan. Menyikapi penderitaan. Setiap orang di antara kita kan pernah mengalami penderitaan. Atau jangan-jangan kita sekarang ini sedang mengalaminya. Bahkan entah kapan kita juga akan mengalaminya. Ya, itulah kita hidup sebagai umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mengalami namanya penderitaan. Biarlah kita menyikapi penderitaan yang kita alami itu dengan baik, dengan benar. Maka sebelum itu kita perlu memahami apa itu penderitaan. Apa penderitaan itu? Ditinjau paling tidak dari namanya dimensi, ya, sudut pandang. Secara pemaknaan, saya merenungkan ada 3 dimensi dari penderitaan yang patut atau harus malahan kita pahami, supaya dengan pemahaman akan dimensi-dimensi penderitaan itu kita nanti akan lebih tepat dalam menyikapinya. Dimensi pertama dari penderitaan adalah saya istilahkan dimensi historis negatif. Historis negatif. Maksudnya di sini penderitaan itu terjadi karena faktor-faktor yang kelam, yang buruk pada masa lalu. Yaitu berkaitan dengan oleh diri sendiri yang salah, yang tidak benar, yang jahat, yang tidak baik, sehingga dia jadi susah, dirinya sendiri jadi menderita. Ya, katakanlah dia melakukan satu tindakan kriminal yang sangat serius. Itu kan dia akan mengalami namanya pemenjaraan secara hukum. Maka dengan itu kan dia nanti akan jadi merugi. Tidak dapat bekerja, tidak dapat berbisnis, tidak dapat mencukupi semua keperluan hidupnya. Atau juga bahkan tanggungannya keluarganya. Jadi dia menderita karena ulahnya sendiri. Atau dia hura-hura sehingga dia jadi habis hartanya. Atau dia begitu malasnya sehingga dia tidak ada penghasilan. Jadi dia susah. Atau dia lifestyle-nya tidak benar. Termasuk itu dalam hal ya berhubungan secara fisik dengan orang lain. Sehingga akhirnya dia terkena pada penyakit yang membahayakan jiwanya, raganya. Sehingga dia menderita. Ya banyak ya kesalahan-kesalahan oleh seseorang yang membuat dirinya jadi menderita. Itu terjadi pada masa lalu. Sehingga dia alami pada belakangannya atau sekarang atau kemudiannya. Lalu ada namanya faktor oleh orang lain. Orang lain yang membuat dia susah, menderita. Ya, dia tertipu oleh teman,
dia dikhianati, dia difitnah, bahkan dia mungkin bisa diracuni atau dia dipukuli atau dia dianiaya. Dia mengalami penderitaan secara fisik, secara finansial, perasaannya begitu tertekan oleh karena orang-orang jahat sekelilingnya. Apakah itu orang dekat dengannya tadinya atau orang yang tidak terlalu dekat, tapi ya pernah bersinggungan dengannya. Apakah itu adalah teman bergaulnya, teman berbisnisnya, ya macam-macam ya pertemanan itu yang akhirnya jadi tidak baik relasinya sehingga dia menderita karena orang lain. Ya dia ditipu lah, dia dicuri miliknya, dimaling harta bendanya, dia jadi menderita. Apakah secara fisik tadi, secara finansial juga perasaan yang begitu tertekan. Itu adalah dimensi historis negatif telah terjadi atau yang terjadi pada masa lalu berkaitan dengan sesamanya yang membuat dia menderita. Lalu ada namanya bencana alam. Bencana alam, ya ini juga membuat orang jadi menderita di masa lalu. Ini konteksnya masih masa lalu. Ya, bencana alam itu kan banyak. Ya, kita pernah menyinggung seperti adanya bencana alam namanya gempa bumi. Gempa bumi apakah itu tektonik di mana bumi atau tanah dataran itu terbelah atau terjadi longsor ataupun vulkanik di mana terjadi letusan gunung berapi yang mengeluarkan lahar panas yang begitu rupa mengancam sehingga ya kalau dia terkena dampaknya kan dia bisa tidak dapat berbisnis, tidak dapat bekerja, tidak dapat berpendidikan, dia tidak dapat berkeluarga dengan baik atau dia akan terkena sakit penyakit olehnya. Yaitu kan adalah penderitaan yang telah terjadi pada masa lalu yang berdampak baginya sehingga dia menderita oleh karena masa lalu yang buruk itu. Dan sekarang dia masih alami begitu. Ya bisa juga karena adanya wabah yang merebak ya. Wabah yang merebak, wabah penyakit kah? Ataupun karena ada radiasi. Ya kita dulu pernah mendengar walaupun tidak di dekat kita sini. Tetapi ada namanya radiasi nuklir, radiasi karena adanya peperangan yang senjata itu bisa mengeluarkan akan namanya ya zat-zat beracun yang merusak udara dan terhirup olehnya dan itu membuat dia menderita menjadi mengalami sakit kronis atau nyata-nyata itu adalah situasi sosial yang memang yang sangat berat untuk dihadapi, kerusuhan misalnya, kerusuhan riot itu kan bisa orang jadi tidak bisa bekerja dengan baik sehingga dia menderita secara ekonomi atau dia pun pernah mengalami pelecehan ataupun pemukulan, dia disudutkan begitu rupa, terjadi namanya peperangan apalagi dia bisa terancam lalu dia kena senjata, dia kena tembak ya. Ya, mungkin saya dianggap keterlaluan menyebutkan contoh-contoh itu, tapi adalah sesuatu yang nyata, di mana orang menderita karena faktor-faktor masa lalu yang buruk. Itu yang mengganggu kita atau diri seseorang sampai pada hari ini. Itu adalah dimensi historis negatif dari penderitaan karena masa lalu yang buruk. Oleh diri sendiri kah yang keliru, yang salah, orang lain kah yang berbuat jahat kepada kita, ataukah itu karena situasi sosial kah sebelumnya ada bencana alam, lingkungan yang tidak apa ya katakan tidak baik keadaannya itu membuat kita menderita, sakit kah, susah secara ekonomi dan juga tertekan secara perasaan. Lalu ada namanya dimensi futuris positif. Nah, futuris positif ini adalah
Maksudnya begini, penderitaan itu terjadi tidak dilihat karena apa yang terjadi pada masa lalu. Ini gara-gara siapa nih? Karena siapa nih? Faktor-faktornya apa nih? Semua kan yang pertama itu tadi adalah yang negatif, historis negatif. Ini gara-gara saya, gara-gara mereka, gara-gara dia, gara-gara alam, gara-gara situasi sosial. Itu negatif semua. Karena dia kan nyata-nyata menderita. Kita menderita. Tetapi kalau futuris positif itu adalah penderitaan itu datang dilihat dari sudut demi masa depan yang lebih baik. Bukan karena masa lalu yang buruk, tapi demi masa depan yang lebih baik. Dengan adanya penderitaan itu dilihat sebagai guru, sebagai pengalaman bagi orang yang menderita itu. Misalnya dengan dia menderita, dia jadi lebih cerdas, lebih berwawasannya itu lebih berwawasan luas. Dia jadi tidak gampangan gitu. Dia jadi lebih tough, dia lebih kuat. Dia jadi lebih kemanusiawiannya itu ditempa. Sehingga dia leadershipnya lebih menonjol atau lebih terlatih, dia lebih manajerial, dia lebih menata hidupnya. Karena pengalaman-pengalaman buruk itu menjadi sparring partner baginya untuk masa depan yang lebih baik. Dia lebih cerdas sekarang. Karena apa? Dia sudah banyak pengalaman susah. Dia jadi lebih peka, dia lebih aware, dia lebih sembarangan, dia lebih hati-hati, lebih bijaksana. Dia akan didewasakan oleh berbagai penderitaan itu. Itu namanya adalah dimensi futuris positif. Setiap menderita dia pandang masa depan yang lebih baik. Aku susah sekarang supaya senang kemudian. Aku sakit sekarang supaya aku punya pengalaman, nanti aku sembuh, lalu aku akan bergirang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia memahami berbagai masalah penderitaan hidupnya itu sebagai tadi adalah sekolah baginya. Training demi training dia alami. Itu adalah dimensi futuris positif. Jadi baik juga kita berpikir demikian. Janganlah kita kalau ada susah hanya menunjuk kepada gara-gara siapa nih tadi. Ya saya juga sih yang salah. Wah ini alam yang gak benar nih. Wah ini orang-orang zaman ini pada jahat semua sama saya. Tetapi kita juga melihat dari sudut tadi itu. Dimensi futuris positif. Yang akan mencerdaskan kita, mendewasakan kita. Dan satu lagi, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menabur benih. Contohlah, kalau kita disakiti oleh orang lain, dihina oleh orang lain minimal, atau kita dirugikan, bahkan kita miliknya diambil mereka, dicuri mereka. Itu kan memang menyakitkan di satu sisi. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, itu semua adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk kita bisa menabur benih-benih kebaikan. Mereka jahat, kita baik. Kita berarti menabur dalam kerajaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Semacam itu. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk beramal, berbakti. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi menjadi melalui keseharian kita. Ini juga berkaitan dengan namanya dimensi yang ketiga, yakni aktualisasi ministry. Ini istilah-istilah yang saya buat, tapi saya akan jelaskan ya. Kalau kurang tepat ya Anda carilah istilah sendiri. Dimensi aktualisasi ministry. Maksudnya adalah khususnya sebagai umat Tuhan, kita ketika menderita atau mengalami penderitaan itu, kita akan dapat menjadi saksi. Kita dapat menjadi saksi.
Kalau kita teguh hatinya, kita tenang, kita sabar, kita bersukacita dalam segala situasi, kan akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita akan menjadi garam di tengah-tengah dunia yang tawar. Matius pasal 5 ayat 13. Kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Injil Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15, 16. Kalau tadi ayat 13, lanjut dengan ayat 14 sampai dengan 16. Juga dalam surat Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Semacam itu. Jadi ketika kita ini mengalami persoalan-persoalan hidup yang berat, kita menderita, orang lain akan melihat, ya anggota keluarga kita akan melihat, si anak, si ayah, si ibu, si istri, si suami, si saudara, tetangga, teman, ya seluas-luasnya, sejauh mata memandang, orang akan melihat dan menilai kita ketika kita menderita bagaimana sikap kita. Maka di sini kita ya harus betul-betul memang menjaga ya status kita sebagai umat Tuhan. Supaya ya lewat keteguhan hati kita itu menjadi role model buat orang lain. Menjadi contoh yang dapat dan baik diteladani oleh mereka. Dalam Alkitab itu kan ada banyak ya firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kalau kita tabah, kita akan diberkati Tuhan. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan memperoleh kerajaan Allah. Semacam itu kan kata-kata penghiburan. Jadi itu adalah bagian dari kesempatan kita memperkenalkan siapa Tuhan melalui diri sendiri itu. Jadi aktualisasi ministry. Ministry itu pelayanan. Aktualisasi adalah menyatakan keberadaan kita. Ingat tak Yusuf di dalam kitab Kejadian. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia tersiksa, bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia fitnah, bagaimana dia dijual jadi budak, bagaimana dia pukuli, bagaimana dia terancam nyawanya, tapi dia selalu mengampuni, dia selalu tenang, dia memandang pada Tuhan, dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Akhirnya Firaun sendiri yang mengeluarkan dia dari penjara dan berkata di hadapan para pegawainya, mungkinkah kita menemukan seorang yang seperti Yusuf ini yang penuh dengan roh Allah di dalamnya. Waktu itu adalah dalam rangka menolong dia untuk menyelesaikan masalah yang berat karena ada mimpi yang menggelisahkan, menggalaukan hatinya dengan sangat mengenai akan terjadinya kelaparan kemudian 7 tahun, tetapi sebelumnya akan datang dulu masa kelimpahan 7 tahun yang ditafsirkan dengan sungguh indah oleh Yusuf dengan hikmat Tuhan. Disitulah akhirnya Firaun berkata apa? Hari ini aku melantik engkau menjadi mangku bumi istilahnya, atau perdana menteri atau wakil pertama dari Firaun itu. Dan dia dikenakan cincin kerajaan pada tangannya, diberikan akan kereta kencana. Wow, dari penjara ke istana, naik kereta kencana. Itulah Yusuf. Kenapa? Dia menderita dan dia menjadikan penderitaan itu sebagai aktualisasi, sebagai hamba Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Demikian pula seperti Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 26. Bagaimana dia menderita tetapi dia tetap tenang. Tuhan menyuruh dia menabur di lembah Gerar dan dia taat. Nah, orang-orang di sekitarnya cemburu dan mengusir dia beberapa kali, tetapi dia tetap tenang, dia tidak mau melawan. Walaupun sulit, walaupun menderita, tapi dia tetap mengampuni. Dan akhirnya mereka, para orang-orang yang memusuhinya tadi itu mengusir dia, datang dan berkata, kami melihat sendiri bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Itulah kita baca dalam Kejadian 26 ayat 29, 30, 31. Wah, betapa indahnya. Juga seperti Daniel, jangan lupa. Bagaimana Daniel ini, dia menderita karena kebenaran. Menderita karena kebaikan. Menderita karena kesalehannya.
sebagai hamba Tuhan, sebagai yang menyembah kepada Yahweh. Apa yang terjadi? Dia dimasukin dalam gua singa. Tetapi raja tetap sayang padanya dan ketar-ketir jangan sampai Daniel ini jadi tewas begitu. Tetapi ya Tuhan menolong Daniel dan itu menjadi kesaksian bagi raja dan bagi semua orang. Karena lewat itulah Daniel dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, itu adalah namanya dimensi aktualisasi ministry. Jadi kalau kita melihat berbagai penderitaan yang kita alami, janganlah hanya dari dimensi negatifnya saja, yang historis negatifnya saja, tapi juga dari futuris positifnya, dan jadikanlah itu sebagai sarana untuk melayani. Tentu kita juga perlu menyelami ya mengapa evaluasi diri lah, paling tidak atas kesalahan sendiri itu toh nanti akan kita lanjutkan dalam rangka menyikapi penderitaan itu dengan benar. Maksud saya kita tidak abai dengan dimensi pertama, tapi jangan fokus di dimensi pertama karena masa lalu yang buruk saja, namun coba arahkan kepada dimensi yang kedua dan dimensi yang ketiga. Itu maksud saya. Jadi, apakah sikap kita atas penderitaan itu? Bagaimanakah kita menyikapi penderitaan yang kita alami sebagai umat Tuhan? Ya, berbicara sebagai umat Tuhan, haruslah mengacu kepada Alkitab ya. Karena Alkitab itulah pedoman kita dalam menghadapi segala hal. Karena di dalam Alkitab itulah terdapat pesan-pesan Tuhan untuk kita renungkan, pahami, dan terapkan. Kalau kita membaca Alkitab tentu banyak sekali arahan-arahan dari Tuhan sebagai sikap kita atau dalam rangka kita menyikapi semua penderitaan yang kita alami itu. Izinkan saya menyebutkan 4 saja di antaranya yang menurut hemat saya sangat pokok ya. 4 sikap pokok berdasarkan pesan-pesan dari Alkitab, firman Tuhan, sebagai umat Tuhan bagi kita untuk menyikapi segala penderitaan. Mula-mula adalah kita menyikapinya dengan kecerdasan. Ya, maafkan juga kalau saya menggunakan kata yang umum sekali ya. Udah sering saya sebutkan kecerdasan. Ya, karena dengan kecerdasan ini kita jadi lebih dahulu menerima apa adanya dan meneliti dengan seksama penderitaan itu sendiri. Kita jujurlah melihat penderitaan itu. Seperti tadi di awal-awal atau bagian sebelumnya kita sudah singgung. Janganlah kita salah di dalam memetakan penderitaan. Faktor-faktornya, dimensinya, tujuannya, penyebabnya, manfaatnya, biar kita cerdas. Untuk itulah kita butuh hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk kami boleh mencermati berbagai penderitaan, persoalan, masalah hidup yang berat dalam sehari-hari sebagai umat Tuhan. Mengapa terjadi? Apa di balik itu? Apa faktor-faktor penyebabnya tadi? Di sini butuh juga kejujuran. Kita jangan serba membela diri dulu. Kita juga harus berkata apa adanya. Kalau memang kita yang salah ya harus mengakulah kita salah. Gara-gara saya, kata Yunus di dalam kitab Yunus pasal 1. Beda dengan kata Adam ya. Saya bukan mau menghina Adam, tapi ya dibandingkan dengan Adam itu kan dalam kitab Kejadian pasal 3, dia berkelit, dia lempar sana, lempar sini, tanggung jawab pribadinya. Seharusnya seperti Yunus pada akhirnya walaupun dia pernah bersalah, dia berkata apa? It is because of me. Ini adalah karena aku. Gara-gara akulah persoalan ini terjadi. Ini kan jujur gitu ya. Sama seperti juga Daud di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat
12:13. Ketika Nathan menegurnya, langsung dia berkata, ya itu aku yang telah berdosa. Dan dia lanjutkan dalam Mazmur yang indah, dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 1-21. Ya Tuhan, kepadamu aku telah berbuat dosa. Jadi ada kejujuran. Itu bagian dari kecerdasan. Kecerdasan spiritual. Di mana dia tidak meninggi-ninggikan dirinya yang rendah. Dia tidak menutup-nutupi kesalahannya. Sama juga dengan cerita yang masyhur anak bungsu. Memang dia pernah bersalah. Dan karena kesalahannya itu dia menderita. Tapi dia datang mengaku kepada ayahnya. Papa, aku sudah bersalah terhadap Papa bahkan terhadap surga. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 17 paling tidak sampai 23. Ini adalah contoh. Jadi ada kecerdasan, ada kemauan untuk berkata apa adanya, meminta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Siapa di antara kita yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan dengan murah hati. Ya, banyak hal juga tersembunyi bagi kita kan. Seperti Ulangan pasal 29 ayat 29 berkata, ya hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Tapi akan dibagikan pada kita ketika kita mau berdoa, memohon hikmat darinya. Maka seperti juga ayat masyhur Yeremia 33 ayat 3 itu. Berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah engkau ketahui. Nah, ini adalah aset, ini adalah akses, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita gunakan. Supaya ketika kita mengalami penderitaan, sikapilah dengan benar, mulai dari kita menyikapinya dengan kecerdasan, juga dengan kejujuran. Mintalah keinsafan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, sehingga kita tidak salah memetakan, tidak salah tuduh, tidak salah memahami faktor-faktor dan apa yang menjadi tujuan dari penderitaan itu. Dan itu indah. Jadi pertama, sikap kita yang seharusnya menyikapi sebagai umat Tuhan, menyikapi penderitaan itu adalah dengan kecerdasan. Berikutnya adalah dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Itulah kita umat pilihan. Umat pilihan berarti sesuai dengan surat Roma pasal 8 ayat 28-29 adalah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan yang sekaligus mengasihi Dia sebagai tanggapan positif atas panggilan itu. Jadi kita sudah berelasi baik dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, sejak kita percaya kepada Kristus, kita diliputi oleh kuasa roh, kita dituntunnya siang dan malam. Kemanapun kita pergi, Allah turut bekerja dalam hidup kita. Tentu Tuhan tidak turut bekerja ketika kita berbuat jahat. Tuhan tidak turut bekerja ketika kita berbuat salah. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu keyakinan kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Dia tetap mengasihi kita. Makanya tadi ketika kita bertanya kepadanya, Dia akan jawab. Ketika kita minta hikmat, Dia akan berikan hikmat. Dia akan menginsafkan kita. Begitu kita mau mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Dosa kita semerah kain kirmizika, semerah kain kesumbakan, putih seperti salju, seperti bulu domba lagi. Asal kita berperkara, memohon ampun kepada Tuhan. Kita akan disucikan dari segala kejahatan. Kita akan diampuni. Itu kan Yesaya 1 ayat 18, juga surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, di sini kita adalah biar memiliki keyakinan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Surat Ibrani pasal 13 ayat 5. Sebab Dia adalah Tuhan Yesus yang setia. Yang dahulu, hari ini, dan sampai selamanya tetap sama. Itulah juga pasal 13 surat Ibrani ayat 8. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang dulu dan selamanya Dia tetap sama. Kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak menyertai kita hanya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa.
Tapi Tuhan juga menyertai kita ketika kita menderita, ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita kekurangan, ketika kita sendirian, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ketika kita mengalami penderitaan yang begitu rupa. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Masih ingat ya, ucapan-ucapan yang indah dari Rasul Paulus seperti dalam Filipi 4 ayat 12, 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku. Wow, puji Tuhan. Ya, Paulus itu kan juga banyak mengalami penderitaan. Baca itu surat Rasul Paulus atau baca dalam Kisah Para Rasul. Rasanya sih tidak ada yang dapat mengalami penderitaan yang berat seperti Paulus ya. Tapi itu setiap orang punya salibnya sendiri memang. Saya hanya mau mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak hanya enak-enak diurapi, menyembuhkan orang dengan kuasa mujizat surgawi. Tidak hanya itu. Tidak hanya diurapi untuk dia dapat memberitakan Injil lalu orang banyak bertobat. Tidak hanya itu. Tapi dia sendiri juga mengalami persoalan. Bahkan di awal pemanggilannya menjadi rasul kan, dalam pemanggilannya jadi rasul dalam surat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15-16. Itu Tuhan Yesus yang bangkit mengatakan itu kepada seorang hamba Tuhan dari Damsyik yang dipakai oleh Tuhan sendiri berdoa untuk juga membaptis akan Rasul Paulus, itulah namanya Ananias. Dia mendapatkan firman dengan berkata bahwa Saulus, waktu itu masih Saulus yang kemudian menjadi Paulus, oleh karena nama Kristus Saulus akan mengalami banyak penderitaan. Jadi ya setiap orang ada salibnya sendiri tadi. Ya harus pikul. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan. Apapun persoalan kita, apapun penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah keyakinan kita. Karena ya dirinya sendiri sudah diberikan untuk kita. Darahnya, tubuhnya, dia disalibkan demi kita. Masakan yang lain tidak, kata Rasul Paulus juga dalam surat Roma pasal 8. Ayat 31, 32. If God is for us, who can be against us? Kebanggaan kita adalah bukan karena kita lebih kuat dari musuh-musuh kita. Tapi kebanggaan kita adalah karena Tuhan menguatkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita keliru, mau mengaku dosa, kita akan diampuni. Itu keyakinan kita. Kalau kita ini minta keinsafan sebelumnya, Tuhan akan menginsafkan kita. Itu keyakinan kita. Kalau kita sakit, Tuhan akan memberikan kita kekuatan menanggungnya dan kesembuhan. Apakah lewat obat-obatan, lewat perawatan medik maupun dengan bilur-bilur yang ajaib, kita akan disembuhkan. Kalau kita kekurangan, Tuhan akan memberikan kita kebertahanan hingga kita lolos dari kekurangan itu. Atau Tuhan akan membuat mujizat pelipat gandaan hasil kerja kita. Orang-orang dikirim untuk membantu kita. Burung-burung gagak dikirim Tuhan untuk membawa makanan bagi Elia, Nabi Elia di sungai Kerit yang sedang kekeringan. Jadi banyak cara. Tuhan itu ajaib. Itulah keyakinan kita ketika kita mengalami penderitaan. Biarlah kita menghadapinya dengan keyakinan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah itu setia dan Ia akan memberikan kita kelepasan darinya. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Surat Roma lagi pasal 8 ayat 37, 38, 39. We are more than conquerors. Kita lebih dari para pemenang. Kita bukan hanya lebih dari pemenang, tapi kita lebih dari para pemenang. More than the conquerors. Lalu kita menghadapinya dengan kesabaran. Sabar menderita. Itu adalah juga pesan Tuhan. Karena di balik kesabaran itu, kita akan melihat kemuliaan. Kalau kita tidak sabar, kita tidak melihat kemuliaan. Karena detik demi detik, jam demi jam, ketika kita lemah itulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan menyalurkan energinya kepada kita. Dan kita akan terheran-heran sendiri. Tapi kalau kita ini meninggalkan medan perang, ya kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Kita hanya taunya ya, WO gitu ya. Kita belum berperang udah kalah duluan. Karena kita bukan pejuang sih. Tapi kalau kita ini pejuang, fighter, kita ini terus bergelut dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, maka kita akan tadi mengalami banyak kemenangan. Karena
Di dalam arena itulah kita akan melihat keajaiban demi keajaiban bersama dengan Tuhan. Jadi kita tetap saja melakukan pekerjaan kita. Kita sabar. Sabar dalam bekerja, akhirnya kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Seorang pekerja yang tekun kan patut mendapat upah. Injil Matius pasal 10 ayat 10. Seorang petani yang bekerja keras, dialah yang didahulukan, didaulat untuk menikmati hasil usahanya. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Jadi siapa yang berlari begitu rupa dalam arena lari, seorang atlet dapat mendapat mahkota karena dia adalah bermental juara. Jadi ya itu kita memang harus sabar bekerja, sabar juga dalam berobat ya. Saya Poltak Yepes Barani sungguh meyakini bahwa banyak cara Tuhan menyembuhkan kita yang sakit, termasuk dalam terapi pengobatan medik. Asalkan tidak sembarangan ya minum obatnya. Didoakan, dikonsumsi, maka akhirnya kita akan sembuh lagi. Kita terapi, kita fisioterapi. Ya fisioterapi tidak mesti oleh bantuan banyak ahli, tapi kita juga harus bergerak sendiri ya, olahraga lah, mulai bergerak. Jangan kita ini patah semangat, jangan kita putus asa. So, orang yang patah semangat ya lebih sakit lagi. Tidak ada kegerakan, itu membuat kita jadi tidak ada perubahan yang lebih baik. Kita harus tadi itu ya, sebagai catatan, sabar untuk bekerja, sabar untuk berobat, sabar untuk apalagi mengampuni. Sabar mengampuni, terus menerus mengampuni. Tidak cukup hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Injil Matius pasal 18 ayat 21-22. Sabar mengampuni. Mengampuni. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 21. Kita seperti mengampuni itu seperti apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-19 dan 20 surat Roma pasal 12, seperti menaruh bara api di atas kepala orang, sehingga akhirnya dia sendiri yang berkata, aduh aku yang salah. Jadi dia mengaku karena melihat kebaikan kita. Dia jadi sadar, ada keinsafan oleh Roh Kudus, juga keinsafan dengan kita mengampuni. Ya, sabar jugalah mencicil iuran kita. Sabar nanti juga lunas. Yang penting sikap kita baik, kita jujur, berdoa, bekerja, Tuhan akan berkati. Sabar melayani, sabar menginjil, sabar beribadah, sabar terus saat kita mengalami penderitaan. Dengan kesabaran kita dapat melaluinya. Sikap terakhir yang dapat disebut di sini adalah dengan kebersamaan. Ya, kita ini janganlah suka lupa bahwa kita makhluk sosial, minimal satu keluarga. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu. Jangan kita abai kalau itu orang tua kita, kalau itu anak-anak kita, itu suami atau istri kita, itu saudara kita. Ya tentu jangan sampai juga sepihak saja ya, jangan hanya mau enaknya begitu. Jangan juga kita peralat orang lain atas nama kebaikan dan persaudaraan, kasih sayang dari Tuhan, dalam Tuhan, tapi kita sendiri jadi pemalas dan kita jadi tidak ada keadilan di dalam relasi sosial. Tapi memang Tuhan mau kita saling tolong menolong. Mari kita berbaik hati kepada sesama kita, dan jangan kita ada niat untuk merugikan orang lain. Karena penderitaan itu ya memang kita seringkali, tidak harus selalu ya, seringkali kita diberi kesempatan untuk membantu orang lain sekarang supaya nanti kita juga dapat bantuan. Bukan kita pamrih ya, namanya hidup bersosial kan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Lama setelah itu bagilah kepada 7 bagian roti, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas muka bumi. Berilah maka kamu akan diberi. Itu kan Lukas pasal 6 ayat 38.
Ataupun Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berdua lebih baik daripada sendiri. Karena kalau satu jatuh, maka yang lain dapat mengangkatnya. Berdua lebih baik. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Jadi itu adalah pesan Tuhan. Supaya ketika kita mengalami penderitaan, jangan kita pongah. Ada saatnya kita harus minta bantuan pada dokter kah dengan niat yang baik, cara yang baik. Ada saatnya kita mau ikut terapi. Kita tadi mau mengampuni orang yang bersalah. Kita mau minta ampun kepada orang yang kita rugikan. Sama kan seperti di dalam yang indah sekali ya, dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14, 15, 16. Ayat 14 berkata apa? Jika seorang sakit, panggillah penatua jemaat untuk mendoakan jemaat yang sakit itu. Dalam nama Tuhan, maka doa si penatua juga doa mereka bersama-sama akan membawa kesembuhan bagi yang sakit. Ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau kita ini ada penderitaan, kita malah berseteru lagi terus-menerus, ya tidak akan ada jalan keluar. Terlebih tadi sebagai komunitas inti, keluarga, ya boleh juga gereja atau rekanan bisnis, ya kita penderitaan itu kita hadapilah dengan kebersamaan. Berbagi itu kan baik karena bisa sama-sama suatu ketika kita menderita seperti oleh keteladanan dari Simon Petrus. Indah sekali dalam Injil Lukas pasal 5 itu ayat 1 sampai 7. Setelah dia dipenuhi perahunya yang kosong dengan ikan, lalu dia teriak kepada teman-temannya di seberang, mari datang sini supaya kalian juga diberkati. Lihat dan rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi kebersamaan itu indah. Sama seperti jemaat mula-mula ini. Contoh yang terakhir sebelum kita selesai uraian ini. Bagaimana jemaat mula-mula di Yerusalem khususnya dalam surat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mereka yang menerima baptisan, mereka menjadi warga gereja yang mereka berdoa, bersekutu koinonia kepada Tuhan, tapi juga berdiakonia. Mereka peduli satu sama lain, saling membantu, hidup bersama-sama, gotong royong, bahu membahu, dan Tuhan memberkati mereka. Itulah sikap yang seharusnya kita tunjukkan sebagai umat Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Ya, tidak ada uraian yang sempurna dari saya mengenai apapun termasuk mengenai tema ini. Tapi paling tidak kita sudah diingatkan ya, menyikapi penderitaan. Bagaimanakah itu? Ya, kita menyikapinya setelah sebelumnya melihat dimensi-dimensinya, dimensi historis negatif, tapi juga futuris positif dan aktualisasi ministry. Kemudian kita menyikapinya dengan kecerdasan, kita menyikapinya dengan keyakinan, kita menyikapinya juga dengan kesabaran, dan kita menyikapinya dengan kebersamaan. Ya, apabila Anda tergerak untuk mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda dapat salurkan dukungan Anda melalui nomor lembaga pelayanan kami. Nomor lembaga pelayanan kami dapat dilihat sendiri pada deskripsi ataupun keterangan pada podcast ini. Silakan klik-klik begitu ya, lihat keterangan di layar Anda. Di sana ada nomor lembaga pelayanan kami. Juga kalau Anda mau bekerja sama dengan kami, hubungi kami pada nomor kontak, juga pada alamat email yang tertera pada deskripsi ataupun keterangan podcast ini. Terima kasih.